aktivitas yang memang ini loh, maksudnya positif. Ada cupang di lapas. Gue mau tanya tuh cupang kesalahannya apa sampai masuk penjara? Ya namanya juga aktif ya, mungkin jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Kak Imang Channel. Kali ini part 2. Gua ketemu lagi dengan Bro Agum. Apa kabar, Bro? sehat Cap. Kita masih ngebahas seputaran lapas, napi. Gimana sih gambaran orang di dalam penjara tuh kan pasti Ya. gimana Ya, kan sebenarnya- bete ya di dalam itu. Sebenarnya sih sama aja sih, cuman memang waktu sama tempat ya memang yang kurang memadai lah. Kalau aktivitas tuh ya sama aja sih, berbuat kebaikan ya kan, ngebuat apa namanya, Ada berbuat kebaikan di dalam. ada buat kebaikan karena ya yang gue bilang lagi itu kita makan enak, kalau kawan nggak makan enak juga ya kita juga. Intinya tetap ada kemanusiaan di dalam sana. Bener, sejahat-jahatnya orang ngebunuh orang sampai 10 orang tetap kawannya makan ibaratnya nasi yang memang nggak layak, tetap nggak tega. Oke. Di awal episode gue belum tanya ke dia, gimana kok bisa gitu sampai lo masuk ke dalam sana? Apa sih yang biasanya gue biasa denger tuh, sorry di dalam narkotika ya, cepat cepu, apaan sih? Sebenarnya cepu itu gimana ya? Cepu itu dibilang makhluk astral lah ya. Makhluk astral. Iya, makhluk astral yang gue juga bingung sih. Cepu itu intinya bentuknya gimana? Intinya ya suatu memang namanya, kita nggak nyebut suatu institusi apa bagaimana, intinya cepu itu ya memang suatu binatang lah ya. Binatang pokoknya. Binatang. Iya. Ya. Jadi Karena- manusia kelakuannya kayak binatang. Bener-bener karena dia nggak sanggup buat kerja keras, mungkin dia nggak sanggup buat gimana ya, nggak sanggup buat memang kerja yang memang ya intinya nyari yang halal lah apa gimana kan, intinya dia cuman nyari yang orang-orang yang berbuat salah tapi memang dengan cara yang kadang-kadang teman sendiri gitu loh. Oh, nusuk teman dari belakang. Benar. Dan juga kadang-kadang juga ya namanya juga intinya ya sebenarnya sih semuanya udah ada memang faknya masing-masing ya, cepu ya, ngembet ya kan, pasang badan itu namanya kata-kata orang lapangan ya kan. Intinya ya semuanya harus hati-hati lah, namanya kita semua kerjaan ya kan, namanya kerjaan tuh pasti ada ini ya ibaratnya itu ada resikonya gitu loh. Kalau nggak mau resikonya ya jadi orang lurus aja gitu loh kan. Oke, gua nangkep. Jadi gini, kita ditusuk dari belakang sama kawan aja nih ya, sampai ya nggak sampai masuk ke dalam lapas, itu dendamnya bukan main. Weh. Gimana? Kalau bahasa tim apa gegana gue sih ya, iya bener, enaknya tuh tembak mati. Bener, kalau cepu tuh emang tembak mati ya kan. Ibaratnya ya namanya juga orang yang memang bener-bener buat badan kita sakit gitu loh. Apalagi sekarang kan musimnya kambing hitam ya kan. Kita nongkrong nih rame-rame, seandainya ada gerebekan apa, memang sebenarnya sih ya jangan sampai lah, kita intinya kita selalu berbuat positif ya kan. Jangan sampai kita ngelakuin hal-hal yang memang ya intinya gimana ya, di jalur hukum lah pokoknya ya, semuanya jadi masa lalu lah kalau gua sih kan. Namanya kita semuanya itu, semua orang punya masa lalu, intinya sekarang bukan lembaran baru. Oke lah, Ya. 4 tahun lebih lo di dalam, gara-gara ibaratnya oke kesalahan lo, tapi ini semua nggak lepas daripada cepu. Iya, Ya itulah. udahlah, artinya biar lo juga bisa ngelewatin hari-hari lo dengan baik lagi. Oke, pasti manusia punya dendam. Tapi iya. kita cobalah untuk ngelepas itu. Nah, di sini gue pengen ngebahas nih keseharian lo di lapas, mulai dari lo bangun sampai lo tidur. Jam berapa lo bangun? Bangun itu kita pagi sih, apel ya kan, apel pagi. Setiap pagi apel. Apel pagi karena kan Gokil. memang pihak lapas juga ngebimbing memang warga binaan ya kan. Warga binaan tuh dibimbing sama dia, diajarin memang ya rutinitas yang memang aktivitas yang positif lah gitu. Oke, Apel, jadi yang biasanya yang bangun siang kan, kalau ada apel kan bangun siang. Bangun jam Bangun berapa? pagi. Jam berapa? Jam 6 tuh udah jam 7 tuh udah ada apel. Jam 6, berarti pokoknya lo mau bangun jam 5, jam 6, yang penting jam 7 itu apel. Iya benar. Abis apel,
apel tuh ya kita aktivitas nunggu nasi kemerdekaan ya kan? Nasi kemerdekaan. Nasi kemerdekaan bener. Kalau kata orang-orang mah roda kehidupan ya kan. Roda kehidupan. Iya. Jadi makan itu sarapan jam berapa nih sarapan? Jam 9, jam 8, jam 9 lah. Jam 9 itu udah ada roda kehidupan udah masuk ke kamar masing-masing. Artinya berarti dari jam 7 lu beres apel sampai nunggu ke jam 9 itu kan ada waktu 2 jam. Biasanya napi-napi di dalam tuh ngisi waktu dengan apa sih? Iya, satu ada ini apa namanya taklim ya kan? Taklim, ada yang buat main apa namanya ya ngadu-ngadu cupang lah. Ya intinya aktivitas yang memang ini loh maksudnya positif. Ada cupang di lapas. Gue mau tanya tuh cupang kesalahannya apa sampai masuk penjara? Ya namanya juga ya mungkin jenuh ya kan. Oh, iya. Walaupun abis taklim ngomongin nomor togel ya kan film bokep, intinya pagi itu aktivitasnya ya ini taklim gitu kan. Gitu loh. Taklim. Oke. Olahraga gitu ada ya olahraga? Ada olahraga ada. Ibaratnya futsal ya kan, badminton, bulu tangkis tuh ada semua. Beres sampai lu kegiatan jam 9 lu sarapan. Selesai sarapan ngapain tuh para lapas? Pokoknya kan kita kan apel lagi jam 12. Ada apel lagi ada jam apel 12. lagi jam 12 itu namanya apa namanya pegawai sipir tuh apa namanya pelusan jadi cek kontrol napi, kesehatan napi itu dikontrol tiap siang itu dikontrol semua sih. Oke. Jadi memang keamanan tuh dijaga bener. Oke. Pokoknya kalau ada yang kabur takarannya pecah pala aja pokoknya. Iya. Soalnya kan di orang kan memang ya dijaga bener jangan sampai karena ibaratnya kalau sampai kabur kan nanti kan mereka kena sanksi-sanksi gitu sih. Nah kalau yang nggak ikut apel, umpet-umpetan, gue dulu di pondok kan, Iya. gue di pondok yang namanya sholat itu pasti beres sholat di absen. Kalau yang ngumpet pasti ketahuan, ketemu disabetin rotan. Di lapas gimana nih? Karena memang takarannya pecah pala. Takarannya kalau nggak kumpul pecah pala, karena kan takutnya kabur ya kan, takutnya memang ya dia tuh ya intinya takutnya dia nyumput di kamar lain apa gimana, ada masalah di kamarnya apa gimana, jadi ujungnya dia ngindarin apel tuh nyumput di kamar ya ujungnya pecah pala karena ya takutnya itu cuman sipir tuh kabur aja karena kan keamanan mereka kan ada sanksinya kalau memang nanti ada yang kabur gitu kan. Oke. Nah semisal nih ya, kalau gua dulu di pondok, gua per kamar itu ada ketua kamar. Kalau seandainya anggotanya ada salah satu yang nggak ikut apel, nggak sholat, itu pasti tanggung jawabnya itu ketua kamar. Iya. Di lapas gitu ada ketua kamar? Ada, namanya cap itu kan. Cap itu ya dituakan di kamar dan juga dia tuh namanya gimana ya, dituakan dan juga bisa menutupi, bisa mengatur anak-anak kamar yang memang susah diatur karena kan kita kan kadang-kadang kan di dalam tuh kan 1000 masalah sih kasus kan banyak kasus, ada yang pembunuhan, ada yang memang narkoba, ada yang memang pencabulan, ada yang ibaratnya begal rampung sekalian karena kan kalau nggak dituakan nanti yang satu so hebat apa gimana kan kita kan nanti berantem ribut gitu kan. Cap itu berdasarkan umur dipilih atau berdasarkan kasus, misal kasus yang paling berat nih lu capnya apa gimana tuh? Cap itu sebenarnya sih ya dituakan lah kita karena bukan berdasarkan kasus yang dia punya. Tidak dituakan, ibaratnya dia punya skill lah dan juga dia juga punya ya mungkin sedikit banyak dia residivis ya udah 10 kali masuk 5 kali masuk jadi memang dia punya memang kekuatan yang memang ya bisa ngatur anak-anak kamarnya gitu kan. Anjir 5 kali masuk ada lebih. Nah, ada ini sedikit cerita namanya iya 24 kali masuk penjara. 24 kali. Anjir 24 kali. Demi Allah tuh, gua nggak bohong-bohong demi Allah tuh. Tapi karena memang ya gue bilang tadi apa namanya semua orang tuh memang susah sih ditebaknya. Kadang-kadang di wilayah ini semua orang beda-beda memang pemikirannya aneh-aneh ya kan. Oke. Bro Agung lanjut ya. Ya lanjut. Oke. Yang mau jadi penasaran gua nih di Pala, bukan mau jadi, udah jadi penasaran gua dari kemarin-kemarin. Lo orang kan di dalam tuh cowok semua. Iya. Pasti punya nafsu dong. Iya benar nafsu banget. Pernah nggak sih lu nangkep kawan lo gitu ketahuan lagi? Iya. Pernah nggak? Bentar ya lur, bentar ya kan. Mandi bentar kalau nggak ini sampai ngambil air wudhu aja buat alasan ya kan. Tengah malam mau ngapain ini mau sholat tahajud katanya. Namanya kita kadang-kadang kebelah kencing lah pengen buru-buru kan namanya juga posisi kita cap juga ya kan. Lama amat sih bro itu kan ngambil wudhu apa kalau nggak
kencing ya kan. Kegep. Taunya, sayang ya kan. Aduh. Pakai suara. Iya. Sayang. Wih. Anjir. Gila, namanya juga ya udahlah mau kayak mana, kadang-kadang ya namanya juga kebutuhan ya kan. Kalau kata dokter baik Boyke ya kan, Iya. kalau nggak dikoin prostat ya Kalau kan. dari klien prostat bener. Prostat bener. Bener. Jadi itu hal lucu tuh ya, hal lucu Iya. ya. Lu nemuin hal lucu apa lagi di dalam? Ya ada yang memang gimana ya, kan tidur kalau zamannya penaling ya kan, penaling tuh sekamar tuh bisa 27 orang. Kadang-kadang muka ketemu pantat ya kan, kepala dilengka-lengkain ya kan, dipitrain ya kan, bangsat kata gua. Bapak gua mitrain dilengka-lengkain, tapi gimana posisinya ya kan? Posisinya kamar ya ukuran segitu 27 orang. Satu kamar 27 orang. Iya, jadi di penaling tuh kan, makanya tanda ada aja ya Allah. Itu pas di Polres. Di itu di lapas, di rutan gitu. Udah masuk rutan. Udah Enggak, masuk. jadi prosesnya gimana sih? Lu pas lu kena tangkep, penangkapan ya kan, BAP ya kan, BAP. nanti kita masuk sel di ini nunggu putusan pengadilan baru nanti kita dioper ke rutan. Itulah. nah berarti selama lu nunggu putusan pengadilan, lu dipenjarain di Polres kan? Enggak di rutan, kan dioper nanti kita. Oh, dari langsung dikirim ke rutan. P21 tuh udah jadi dioper ke rutan. Nanti di rutan tuh ada sel tikus, ya kan? Apa tuh sel tikus tuh? Sel tikus tuh memang ya awal pertama kali kita masuk. Pertama masuk namanya sel tikus. Jadi kamar tuh semana ya? Dua kali 1 lah meter kan? 2 meter 1. Ya. Lebarnya 1, panjangnya 2 meter. Ya benar gitu. Bisa 7 orang 8 orang. 7 orang 8 orang. orang. Jadi ya tahan-tahan aja dulu situ kan, namanya juga ya. Berapa hari sampai nunggu putusan pengadilan? Enggak, tunggu kita memang dibongkar, nanti kita memang ibaratnya kita nunggu sabar semua amal perbuatan lah. Sesuai amal perbuatan, kalau kita ya sabar ya nanti bisa sebulan, bisa seminggu dibongkar, nanti masuk penaling lagi. Oh, jadi range-nya antara seminggu sampai sebulan lah nunggu putusan. Iya, dari penaling tuh nanti gila. 1 kali 2 meter buat 27 orang. Itu kalau ada yang kentut digebukin gitu. Makanya itu ya, kadang-kadang aduh pengen kita kaplak. Benar mau kita tujah, takut nambah hukuman. Namanya juga ya ruang sekecil itu diisi dengan orang yang memang 27 orang ya kan. Jadi ya sabar-sabar aja. Jadi, beres dari sel tikus, keluar putusan pengadilan baru dikirim ke lapas. Dari sel tikus masuk ke penaling, nanti kita sidang. Penaling itu apa? Penaling tuh pengenalan lingkungan gitu loh. Nanti dari penaling tuh kita masuk kamar tuh nanti sambil nunggu sidang. Oh, kayak tur lapas lah gitu ya. Nah, ya tur gitu lah Hai intinya. guys, gue sekarang di lapas nih, ini bentukan nih kamarnya gitu. Iya, intinya ya dari nanti kita di kamar nunggu sidang. Dari nunggu sidang itulah nanti udah putus jalanin berapa ya nanti nanti kita kan namanya lapas kan nggak satu aja, ada di Kota Bumi, ada di Wekanan, ada di Nusa Kambangan sana ya kan. Gila. Lu yang kos-kosan ya, anak kos, gue bilangin jangan banyak ngeluh. Syukurin aja apa yang ada. Kosan lu kecil, syukurin. Lu tinggal sendirian di sel tikus 2 kali 1 7 orang yang tinggal. Gila nggak? Pokoknya kalau memang yang kita bahas yang minggu lalu kan ngukur kemampuan lah. Iya, ngukur kemampuan. Kalau kita nakal ya siap lah ya kan, siap kalau resiko. Kalau memang dicubit aja udah ngadu emak ya jangan. Ya kan, karena ya bermacam-macam, namanya kita ngerampok bakal ditembak ya kan, jual narkoba bakal dibonin, digebukin sama buser buat ngaku barang dari mana ya kan gitu loh. Gue ingetin di podcast yang pertama Bro Agung nih 3 peluru di satu kaki ya, jadi kalau lu yang baru digebukin, digampar, di apa belum ada apa-apanya ya Der ya. Boy, pokoknya mah ampun DJ, matiin lampunya bentar dong ya kan? Pokoknya gitu, pokoknya ngap dah. Oke, balik setelah lu penempatan di lapas. Nah, tadi kita udah sampai nih di siang. Di siang kegiatannya ternyata jam 12 masih ada apel lagi. Beres apel? Iya, beres apel tuh tidur siang sambil kita bercanda inilah, pokoknya aktivitas yang memang sambil nunggu sore. Nanti sore itu apel lagi maghrib. Ya aktivitas ada yang main futsal, bulu tangkis, ada yang memang ya main kartu ya kan sampai sore. Ada yang memang sore itu nyari nyari STM. Apa STM? Stok malam ya kan. Stok malam. Jadi kalau malam kan
Pintu dikunci. Pintu Jadi dikunci. ya di saat sore itulah kita memang mau beli makanan, beli mie, beli lauk pauk ya di sore itu. Oh iya. Gitu. Yang ya gua nggak perlu nanya lah di sini ya. Harganya kayak apa ya? Yang jelas. Pokoknya intinya jangan nakal. Nanti kalau nakal tetap ma kirim ma. Ini kalau malu orang kaya ya kan, kalau malu tukang cuci baju, tukang pijat, aduh. Kasihan Yang lah ya. kasihan. Jadi intinya ya semuanya sih kalau kita nakal tuh apa namanya ngukur kemampuan lah, ngukur kapasitas. Jangan sampai kita nakal boleh gitu, tapi jangan terlalu ya kan, gitu loh. Pintu dikunci jam berapa? Pintu tuh dikunci jam 6, jam setengah 7, jam 7 tuh jam setengah 7 lah, habis maghrib lah ya. Habis maghrib pintu sel ditutup. Ditutup, ada yang jam 5 juga kan, jam 5 lah Baru ya. dibuka lagi pas lu mau apel. Pagi itu apel dulu, aplusan pegawai baru dibuka, baru aktivitas. Oh. Gitu, ada yang ya gue bilang tadi ya macam-macam lah. Berarti waktu lu paling panjang dengan kawan-kawan sekamar lu tuh mulai dari habis maghrib tadi sampai pagi lah ya. Iya di kamar. Heeh. Buat di kamar iya di. Ngobrol apa aja tuh biasanya? Iya ngobrol masalah curhat. Ada yang memang ya kasar ngomong, kenapa lur bini gue minta cerai ya kan? Wah, iya. Waduh. Ya sabar ya kan. Heeh. Kenapa lur anak gua minta ulang tahun, minta kado ya kan, gua di dalam gini ya sabar ya kan. Gimana lur, emak gua sakit ya. Itu yang paling sedih sih ya. Intinya yang begitu yang perlu kita kasih apa namanya kekuatan, ibaratnya ya nasihat yang memang semangat lah gitulah gitu loh. Kadang ya ada ya kenapa lur, gua nambah hukuman ya kan, nambah hukuman. Waduh. Kok bisa? Ya karena ya kadang-kadang di dalam tuh kan ya gue bilang ada resikonya semua. Kita mau begini ada resikonya, kita mau begitu ada resikonya ya kan. Intinya ya kalau memang nggak mau ibaratnya aneh-aneh ya, kalau memang udah kita di dalam tuh ya nggak usah aneh-aneh, cukup sholat ibaratnya ngebuat kebaikan sampai nunggunya waktu pulang ya kan. Kalau memang bisa PBPB, kalau emang ya jalan kaki semuanya sih ya intinya ada jalannya lah semua. Kalau gua apa namanya, gua berpikir itu semua tuh ada jalan keluarnya kan gitu. Vonis lu 5 tahun tapi lu 4 tahun lebih udah keluar. Iya. Artinya 7 ya. Oh, vonis lu 7 tahun. 7 kan nambah narkoba 2 ya kan. 7 tahun tapi 4 tahun lebih lu udah keluar, artinya ya itu juga dengan etikat baik lu di dalam Nah pastinya. benar, buat kebaikan dan juga ya bisa ngebantu. Intinya Allah tuh nggak tidur sih. Allah tuh nggak tidur. Gue yakin intinya kalau gue mah nggak malu sih ya. Ibaratnya, wih pulang dari penjara. Ya penting gue nggak ngerepotin kamu orang, Iya, ya kan gitu loh. Dan setuju juga gua. gue juga nakal juga nggak ngajak-ngajak orang, Setuju gitu gua. loh. Kita teman dari kecil ya kan, teman dari kecil. Buktinya nggak gue ajak ya kan. Iya, kalau gue Kampret memang lu. otak gue calak, kalau emang otak gue kerdil kan, yuk man, tat kita ngerampok yuk kita jual narkoba yuk ya. Mungkin gue kayak gitu, tapi kan gue jaga dia kan gitu loh. Gue jaga bener jangan sampai ya, karena memang ya semua orang punya apa namanya keahlian sendiri lah ya kan. Keahlian, Di bidangnya kalau butuh Seneng sagu gua sama gua bahasanya. ya kan, kalau butuh perempuan sama si Eko ya kan, kalau butuh janda sama si ini ya kan. Eko siapa nih? Kontaknya ada di bawah ini nggak? Nggak ada ya? Eko lagi baru ketangkap kemarin Eko. Aduh. Ya gitulah. Suka duka di dalam penjara. Intinya ya yang kemarin kita bahas lah. Seenak apapun di penjara, yang kata lo diperhatiin sama sipir, kesehatan lo dicek, makan lo disiapin, seenak-enaknya di dalam tetap nggak enak lah ya. Gila banget ya cerita tentang lapas nih, nggak ada udahnya. Ini udah part 2, kita ada part terakhir part 3. Besok ya kita coba untuk bikin podcast lagi. Yang jelas di sini gue mau kasih tahu ke lo semuanya. Tetap gue ulangin sekali lagi, sekaya apapun emak bapak lo, di dalam lo dapat fasilitas segimana hebatnya, tetap di dalam Jenuh, inilah nggak enak. gak enak lah. Lo punya semuanya, kasur empuk, makan enak, Yang sedih lagi, tetap nggak bisa naik motor, bener nggak? Tas dulu dar. yang sedih lagi tetangga kita ada nikah, ya kan, saudara kita ngundangnya lewat Facebook ya kan, Messenger. Gue menikah gini. Waduh sedih ya kan. Tadinya kita jadi sapu jagat ya kan, ngantongin ayam ya. Ujung-ujungnya nunggu waktu yang lama ya kan gitu loh. Oke bro semua, tetap ikutin terus Kaimang Channel karena masih ada part 3 yang super seru nih dari Bro Agung. Di part 3 kita bakalan lempar-lemparan abis-abisan ya. Iya, pokoknya intinya kita tetap lah jaga akhlak ya. Banyak yang mau kita undang. Ya Banyak kan? yang mau kita undang, siapa aja nih? Rampok dari adalah ya kan, rampok Kue kanan ya, pastinya dia udah hijrah ya. Dodi ya kan itu. Tapi udah hijrah belum nih? Kalau belum hijrah gue nggak mau ngundang ya. Baru Nanti bebas gua yang dirampok. bebas 2 hari, statusnya apa coba? Waduh pusing kata dia. Nelpon. Apa lo KS?
waduh. Iya. Kalau KS Baru lepas 2 hari tuh. baru 2 hari, sabar Dodi, baru 2 hari bebas. Udah mau ngegambar ini kan masih. Kalau gitu jangan diundang. Kalau dia belum tanda tangan taubat belum jangan diundang. Gue takut nanti gue yang dirampok. janganlah. Oke, intinya gini ya, bro, sis ya, yang denger podcast kita. Senakal apapun lu harus siap dengan konsekuensinya. Iya, benar. Ya. Karena lu cuman ya kayak di podcast gue yang awal, lu nuak ya resiko lu sekelas tuak. Iya. Iya Lu benar. ngamer, ngote orang tua itu anggur merah ya resiko lu sekelas orang tua anggur Iya, merah, benar. mabok Iya, anggur. intinya- Cuma kalau lu sabu dan lain-lain ya lu harus siap juga. Iya, benar. Artinya Nah, jauh-jauhin lah narkotika ya. Sabu nyari duitnya enak ya kan, ngerampok bakal dimasa, bakal ditembak mati. Ya kalau minum tuak nggak mungkin lah. Iya. Kamu nuak ditembak mati ya kan, nggak mungkin gitu loh. Intinya jauhin lah kriminal. Lu udah enggak kan bro? Oh iya. Tos Ya, dulu kita pokoknya sama-sama sehari-hari hijrah. sama dia nih ya kan, dia juga kawan kecil juga, Iya. ya yang ngebimbing gua di dalam juga banyak nolong lah. Tat, tolong tat ya kan. Gua manggil tatnya bukan pantat loh, Ustad. Iya, karena Kampret. gua bangga punya kawan kecil gua yang memang ya intinya bisa ngebimbing gua lah ke Oke, lurus karena ya gua bilang tadi buktinya ya punya sabu banyak juga, nggak kaya juga ya kan. Iya. Punya ngerampok bank juga, akhirnya ya ibaratnya bakal ditembak mati juga gitu loh. Benar kalau kata orang itu duit setan dimakan jin. Benar ya, Iya. intinya kalau masalah ya haram mah udahlah. Ya, kalau haram orang tuh kaya dari haram, pengen lagi gue masuk penjara. Kalau memang orang tuh kaya dari hasil haram ya kan. Kalau hasilnya memang halal, itu yang perlu kita tiru ya kan, gimana? Intinya Bisa. kita Lu kan ikut gua. Bisa kan kita nyari duit Woi. yang halal banyak kan? intinya bismillah aja lah ya kan. Bismillah ya kan, intinya ya. Udah mau Ramadan. Ramadan juga, intinya hijrah lah, Iya, hijrah. kenangan lu, masa lalu lu, perbuatan lu yang sekiranya pengen untuk nggak bener, kita hold dulu, jangan dulu. Siap, Tat, Ya, siap. tugas kita ngebagian orang tua, lu Siap. pengen ngebagian masyarakat Woi, kan. bener. Tos lu Dar. Pokoknya gue bertahun-tahun berbuat kejahatan lah ya, mungkin ya dibilang seperti itulah. Intinya gue buat tahun ini sampai seterusnya gue pengen yang utama orang tua, yang kedua buat warga gue Gang Sawo gedungnya RT 1 ya kan. Nah, RT1. Keren. Gue minta stay tune terus, yang nonton ini jangan lupa di subscribe karena bakalan banyak banget video yang kita hadirin di sini. Tentunya tetap dengan podcast-podcast yang seru, yang di luar daripada perkiraan kamu orang. Stay tune terus di Kak Imang Channel. Bye.